berkebun atau bertanam apapun lah gitu. Yang perlu diketahui itu sejarah dari tanah yang akan kita kebunkan, gitu. Sejarah dari tanah itu sendiri. Maksudnya sejarah di sini tanah ini pernah ditanamin apa aja sih? Gitu. Misalnya di Ponda Apopam, contohnya di sini. Tanah ini bekas tanaman kayu, gitu. Tanaman kayu jenis Camelina. Nah, kayu ini ditanam di sini, otomatis tanah yang setelah penanaman kayu ini tanah ini sudah tidak utuh lagi, dalam artian dia perlu pembenahan, karena bisa dibayangkan ketika tanaman itu sudah ditanamin, tanah itu sudah ditanamin oleh pohon kayu, terus kemudian kayunya setelah besar itu ditebang, diangkut. Nah, yang sebetulnya seharusnya tanaman itu, kalau untuk tanah itu supaya tetap subur, tanah itu, kayu itu kembali lagi ke tanah ini, kemudian terjadi pelapukan, pembusukan oleh mikroorganisme, hancur lagi semua di situ, otomatis nggak ada yang terbawa keluar gitu. Nah, contoh misalnya di sini rumput ini nggak akan pernah keluar dari kebun ini gitu. Tapi rumput ini hanya minimalis untuk masalah pertumbuhannya, misalnya dengan cara di round up. Nah, setelah di round up dia mati, kemudian mati itu diurai kembali sama oleh bakteri, kemudian terurai lagi unsur N-nya, unsur P-nya, unsur K-nya, kembali lagi ke tanah itu lagi. Nah, untuk kasus tanaman kebun yang ada di sini yang bekas tanaman Camelina, otomatis tanah ini sudah miskin hara gitu. Tapi bukan berarti dengan miskin hara itu tanah itu tidak baik, tidak gitu. Tanah itu harus dibenahin kembali. Nah, caranya dengan cara pemupukan, dengan cara pembenahan topsoilnya, tanah bagian atasnya kita gemburkan lagi, kita suburkan lagi dengan bantuan mikroorganisme, dengan cara pemberian pupuk kandang, pupuk organik ataupun dengan pupuk kimia. Tapi untuk di Ponda Apopam ini saya lebih menyarankan untuk perbanyak untuk masalah pupuk kandang atau pupuk organiknya gitu. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada saat awal tanam itu adalah bagian yang paling penting ya, karena unsur hara di tanah itu harus kita ketahui dulu sebelumnya. Apakah tanah itu cukup subur atau ada tanaman besar yang sebelumnya sehingga unsur haranya itu udah sangat sedikit. Nah, jadi diatasinya dengan pemupukan yang benar ya. Nah, itu tips dari Pak Bambang. Ada lagi Pak? Satu lagi, terus kita juga harus lihat tinggi MDPL-nya seberapa, terus kemudian curah hujannya di sini seperti apa, itu juga perlu. Sampai masalah angin pun juga kita harus tahu. Wow, masalah angin, kenapa Pak Bambang? Masalah angin kita mesti tahu nih. Gini Pak, jadi kita mau nanam nih sekarang, ya. Tanaman ini masih rentan, ya. Terus kemudian kita juga sistem penanamannya sistem tanam yang bukan dipendam, tapi dengan sistem istilahnya tuh sistem busut gitu. Otomatis sistem busut ini kita tidak tempatkan tanaman satu level dengan tanah, tapi dia di atas dari level tanah. Oke. Bisa dibayangkan ketika baru tanam, akar belum kuat, terus angin juga besar, setiap hari dia goyang-goyang terus. I see. Yang ada pohon itu stres terus. I see. Pohon itu akan stres terus gitu. Dan itu juga perlu diperhatikan. Jadi waktu tanam, Pak. Akhirnya kita lihat dari waktu tanam. I see. Macam di sini ya, kalau di lokasi ini, saya perhatikan curah angin, biasanya angin di daerah Cipanas ini akan mulai kencang itu pada saat menginjak bulan Desember pertengahan sampai di pertengahan Januari. Nah, otomatis penanaman harus bisa selesai sebelum pertengahan Desember dengan tujuan supaya si akar itu sudah paling tidak bisa menahan gangguan daripada angin seperti itu. Oke, jadi idealnya itu mulai tanam di Desember ya, Pak Bambang ya. Beda dengan kita tanam di daerah bukan di daerah dataran tinggi ya, termasuk dataran tinggi. Ada beda gitu. Bedanya kalau di daerah agak ke bawah sedikit, misalnya ke daerah kalau di sini mungkin daerah puncak ke bawah ya, puncak ke bawah yang
anginnya nggak terlalu besar, tapi kalau untuk di pegunungan gini anginnya luar biasa, terutama malam. Oke. Itu akan mengganggu. Terus kemudian juga kabut juga sama, intensitas kabut juga mempengaruhi ke tanaman, terutama untuk penyebaran penyebaran jamur seperti Phytophthora infestan, terus kemudian atau cacar daun. Itu juga vektor penyebarnya lebih gampang ditularkan melalui kabut. Wow. Jadi iklim terus kemudian lingkungan juga kita harus pelajari gitu. Baru kita bisa putuskan artinya kapan kita harus tanam, nanti untuk perawatannya harus seperti apa, kita sudah bisa antisipasi gitu. Oke. Untuk menghindari kerugian atau gagal tanam seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi ini pengetahuan sangat penting ya. Jadi pada saat kita mulai tanam, satu Pak Bambang tadi sebutkan adalah perhatikan musimnya. Kenapa tadi disebut Desember? Karena Desember itu adalah musim penghujan, di mana pada bulan tersebut itu sangat baik ya kalau kita menanam. Yang kedua adalah diperhatikan juga MDPL tadi, bahkan angin dan kabut, karena hal-hal itu juga mempengaruhi daripada tingkat kesuburan, dan juga diperhatikan potensi daripada penyakit ya yang ditimbulkan dan dibawa dari aliran kabut tersebut. Nah, untuk itu intensitas perawatannya juga harus baik dan benar untuk mengantisipasi supaya tanaman itu tetap sehat. Apalagi Pak Bambang? Selanjutnya tinggal masalah perawatan. Kalau kita udah tahu iklimnya, syarat-syarat tadi yang saya sebutkan itu kita udah paham, kita udah tahu, otomatis kedepannya untuk perawatan juga akan lebih mudah gitu. Dan saya yakin untuk tahapan-tahapan selanjutnya lebih smooth lah, lebih gampang untuk diantisipasi kayak gitu. Oke, Pak Bambang, terima kasih nih ilmunya. Jadi semoga bermanfaat bagi para petani. Satu lagi mungkin. Satu lagi silakan. Satu lagi juga mungkin ada beberapa tanaman yang memang hanya ditanam di DPL tertentu. Terus itu jadi kembali ke masalah adaptasi bibit, adaptasi pohon yang akan kita tanam gitu. Dia cocoknya di ketinggian seberapa gitu. Jadi larinya ke masalah varietas daripada tanaman yang akan kita tanam. Seperti itu. Tips terakhir adalah menyesuaikan jenis tanaman dengan ketinggian ya, atau MDPL, sehingga tanaman itu dapat tumbuh sesuai dengan iklim atau ketinggian di lahan tersebut. Oke, terima kasih Pak Bambang ilmunya. Bapak Ibu, sampai ketemu di tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.